Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan. Kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk membuat suatu peramalan penjualan, terus bagaimana cara kita menganggarkan penjualan tersebut, terus kita menganggarkan produksinya, dan yang terakhir kita akan menganggarkan bahan baku. Nah, baik, untuk yang pertama kita akan membuat peramalan penjualan. Nah, peramalan penjualan ini merupakan suatu teknik atau perkiraan, atau bisa disebut juga forecasting ya, untuk tingkat permintaan konsumen yang berpotensi dalam suatu periode tertentu. Nah, dan untuk melakukan peramalan penjualan ini, perusahaan menggunakan data historis dari penjualannya. Nah, di sini kita akan menggunakan 4 metode untuk mencari peramalan penjualan gitu. Yang pertama yaitu memakai trend analysis tipe linear, dan yang kedua ada trend analysis tipe kuadratik, dan yang ketiga ada trend analysis tipe growth curve model, dan yang terakhir ada double exponential method. Nah, mengapa kita menggunakan 4 metode tersebut? Nah, tujuan dari kita mencari 4 metode tersebut adalah untuk melihat seberapa besar mapa yang dihasilkan. Nah, mapa di sini yakni suatu persentase dari kegagalan atau ketidakakuratan dalam sebuah metode peramalan penjualan. Jadi semakin kecil mapa, maka semakin layak dan semakin akurat peramalan penjualan tersebut atau metode peramalan penjualan tersebut. Jadi kita dapat menggunakan metode tersebut yang memiliki mapa dengan persentase terkecil. Nah, di sini merupakan contoh soal dari PT Home Pimpa. Nah, PT Home Pimpa ini memiliki data penjualan pada 3 tahun terakhir. Nah, yakni dari tahun 2019 sampai 2021. Nah, di sini kita akan memindahkan data penjualan dari PT Home Pimpa ini ke dalam aplikasi Minitab. Kita blok semua, terus kita copy dan kita pindahkan ke aplikasi Minitab. Nah, setelah di copy, kita akan mencari metode trend analysis tipe linear, yakni dengan cara kita pergi ke start, lalu pergi ke time series, lalu klik trend analysis. Nah, kita klik penjualan botol, nama tipe model linear. Nah, kita centang generate forecast, kita masukkan 12 bulan yaitu, dan ini starting from nah itu dari 36 bulan atau 3 tahun ke belakang. Nah, ini sudah terlihat grafik trend analisis tipe linear, dan di sini juga terdapat data-data forecast. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu, kita copy semua data forecast ini ke Excel untuk memudahkan kita nantinya. Nah, selanjutnya kita pindahkan data tersebut ke dalam kolom metode trend analysis tipe linear ini. Nah, sudah muncul, dan kita akan melihat mapa dari metode ini yakni 1,5 sekian. Nah, lalu kita masukkan ke sini 1,5. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari metode menggunakan kuadratik. Seperti tadi, kita ke time series, terus ke analisis. Nah, kita centang kuadratik, masih sama ya. Nah, ini merupakan grafik dari kuadratik, lalu kita pindahkan data forecast ke Excel yang tadi, dan kita masukkan untuk kita masukkan ke kolom data dari
metode kuadratik ini. Nah, setelah kita pindahkan, jangan lupa kita memasukkan mapenya, yakni 9 ya di sini. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan metode exponential growth. Nah, kita kebawahin dulu ya. Nah, seperti tadi masih sama langkahnya, time series, terus analisis, dan kita centang dengan yang exponential growth. Datanya masih sama, 12 sama 36. Lalu kita klik OK. Nah, kita sudah muncul ya grafiknya. Lalu seperti biasa kita pindahkan dulu data forecast ke Excel tadi. Nah, lalu kita pindahkan ke tabel. Nah, metode analisis tipe exponential growth. Nah, jangan lupa kita masukkan mapenya yang tadi. Nah, mapenya 1,3 nih. Mapenya 1,3. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, saya Hasan Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah peramalan penjualan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya dengan metode time series double exponential smoothing. Perkenalkan, nama saya Hasan Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan peramalan penjualan menggunakan time series tipe exponential smoothing. Langsung saja pada contoh. Nah, selanjutnya yaitu tipe double exponential smoothing. Selanjutnya kita buka menu tab. Nah, ini geser dulu. Selanjutnya kita klik statistik, ada datanya sama. Kita pilih tipe time series yang buka tipe double exponential forecasting, bukan yang trade analysis. Kita klik. Ya, sama klik 2 kali. Kita biarkan saja dan kita centang generic forecast. Ketika 12 kena 12 tahun dan 36 kena 3 tahun. Nah, ini grafiknya sudah muncul. Kita geser. Nah, selanjutnya sama kita pilih forecast dari 3. Kita pilih forecastnya saja untuk lower dan upper, biarkan saja. Ini kita copy. Nah, kita buka Excel. Nah, di sini scroll ke bawah dan copy di sini. Oke. Selanjutnya kita copy kembali ke angkanya saja. Klik copy dan kita paste di sini. Kita pilih paste yang value. Nah, untuk mapenya kita lihat kembali di menu tab, pada grafik ada mape. Nah, mapenya adalah 5. Kita buka kembali Excelnya. Kita ketikkan 5. Nah, berikut adalah data-data dari peramalan penjualan. Nah, untuk grafik ini kita bisa memasukkannya ke Excel dengan cara mengcopy grafik-grafik ini dengan cara mengklik edit dan pilih layout. Nah, kita klik saja sampai kotak-kotak ini terpenuhi dengan grafik. Selanjutnya kita pilih finish. Nah, klik. Untuk mengcopy kita klik di kolom yang putih ini. Nah, klik, kita pilih copy graph. Nah, kita buka kembali Excel dan kita paste di sini. Nah, grafiknya sudah muncul. Nah, kita geser-geser, kita atur jaraknya dan perbesar supaya lebih jelas. Untuk kesimpulannya, kita harus melihat dulu pada keempat metode ini dan cari mapa yang terkecil. Nah, di sini terdapat pada
trend analisis tipe exponential growth. Nah, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan pada PT Home Pimpa akan menggunakan tipe exponential growth dengan MAPE sebesar 1,37% dan dengan perencanaan penjualan yaitu 17.032.726 pieces atau botol. Tadi adalah peramalan penjualan menggunakan aplikasi Minitab. Perkenalkan, nama saya Dina Yulisari Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah suatu rencana yang terperinci mengenai tingkat penjualan produk pada periode yang akan datang, dengan memperhatikan data-data sebelumnya atau data di masa lalu, khususnya data penjualan. Tujuan anggaran penjualan yaitu 1. Mengurangi ketidakpastian pendapatan masa mendatang. Yang kedua, menentukan kebijakan manajemen masa mendatang. 3. Memberikan informasi perencanaan lain perusahaan. 4. Mempermudah pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan. Yang kelima, dasar penugasan karyawan yang bertanggung jawab atas anggaran penjualan. Tujuan anggaran penjualan yaitu 1. Mengurangi ketidakpastian pendapatan masa mendatang. Yang kedua, menentukan kebijakan manajemen masa mendatang. 3. Memberikan informasi perencanaan lain perusahaan. 4. Mempermudah pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan. Yang kelima, dasar penugasan karyawan yang bertanggung jawab atas anggaran penjualan. Nah, di sini ada contoh dari PT Home Pimpa yang akan membuat anggaran penjualan dengan rencana penjualan yang diambil bersumber dari hasil pengalaman penjualan dengan MAPE terkecil untuk periode tahun 2002. Nah, di sini kita lihat dari peramalan penjualan dengan MAPE terkecil yaitu 1,37 dengan metode peramalan trend analisis tipe exponential growth. Lalu kita copy peramalan penjualannya, kita pindahkan ke Excel yang satu lagi. Nah, kita pindahkan ke rencana penjualan. Lalu paste. Lalu kita auto zoom untuk mengetahui total proyeksi anggaran penjualan tahun 2022. Nah, harga jual yang ditetapkan untuk periode tahun 2022 adalah sebesar Rp4.000 per botol. Nah, jadi untuk harga per botol dari bulan Januari 2022 sampai Desember 2022 yaitu Rp4.000. Lalu kita tulis di sini 4.000. Kita copy lalu paste. Nah,
Untuk nominal penjualan per bulan, di sini ada rumus D sama dengan klik kolom B dikali C. Nah, untuk bulan Januari 2022, kita pakai rumus sama dengan buka kurung, klik harga per botol dikali rencana penjualan per botol, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini sudah muncul ya nominal penjualan per bulannya. Lalu kita coba lagi di bulan Februari. Masih dengan rumus yang sama. Harga per botol di bulan Februari dikali rencana penjualan di bulan Februari. Nah, ini sudah ada ya. Biar agar cepat kita klik panah di pinggir agar muncul semua nilainya. Lalu kita untuk total proyeksi anggaran penjualannya, kita klik lagi AutoSum, lalu enter. Nah, sudah muncul. Nah, untuk nominal penjualan triwulan yaitu kita menambahkan nominal penjualan per bulan dalam 3 bulan. Sama dengan sum, kita klik Januari, Februari, Maret. Nah, itu termasuk per triwulan. Nah, ini sudah ada ya. Sudah muncul. Nah, untuk ke bawahnya agar lebih cepat kita tarik lagi ke bawah. Nah, sudah ada jumlahnya, angkanya. Lalu untuk total proyeksi anggaran penjualan tahun 2022 kita AutoSum. Nah, ini sudah muncul. Nah, untuk kesimpulannya, total proyeksi dari penjualan tahun 2022 dengan rencana penjualan sebesar 17.332.726 botol. Dengan harga per botol diperkirakan nominal penjualan per bulannya sebesar 68.130.904.000. Dan penjualan per triwulannya yaitu sebesar 68.130.904.000 per triwulan, yaitu per triwulan sama dengan nominal penjualan per bulan.
Nah, baik, setelah kita membuat anggaran penjualan, selanjutnya kita akan membuat anggaran produksi, yakni merupakan suatu rencana yang terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan dihasilkan di periode yang akan datang. Nah, ini mencakup tentang rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, dan kapan waktu produksi akan dilakukan. Nah, anggaran produksi memiliki manfaat, yaitu secara umum sebagai pedoman dan penguasaan kerja. Nah, untuk secara khususnya, anggaran produksi ini berfungsi untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat tersedia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, untuk menjaga tingkat persediaan sehingga ini dapat mengusahakan persediaan tidak terlalu besar atau kecil. Nah, yang ketiga, untuk mengatur biaya-biaya produksi sehingga kita dapat menekan biaya secara efisien. Nah, berikut ini merupakan latihan untuk membuat anggaran produksi. Nah, setelah membuat anggaran penjualan, PT Home Pimpa akan membuat anggaran produksi periode tahun 2022 dengan tentuan sebagai berikut. Nah, data rencana penjualan tahun 2022 menggunakan rencana penjualan yang dituangkan dalam anggaran penjualan PT Home Pimpa. Jadi data yang digunakan ini menggunakan data anggaran penjualan yang sebelumnya sudah dibuat ya. Nah, terus terdapat persediaan awal pada Januari 2022 ada sebanyak 15.000 botol. Terus persediaan akhir pada Desember yaitu 20.000 botol. Nah, pola produksi yang dikehendaki oleh PT Home Pimpa adalah menggunakan metode peningkatan stabilitas tingkat produksi. Nah, jadi sebelumnya kita harus memindahkan data dari anggaran penjualan ya. Kita pindahkan semua, kita copy semua, kita pindahkan ke file untuk anggaran produksi. Nah, kita paste di sini. Nah, selanjutnya untuk total anggaran produksi kita isi ya dari jumlah atau total anggaran penjualan tahun 2022 yaitu 17.032.726 rupiah. Nah, yang tadi kan persediaan akhir tahunnya ada 20.000 botol, kita masukkan ke sini. Nah, terus kita tambahkan ya yang 17 juta tadi dengan 20.000 botol. Nah, hasilnya yaitu 17.052.726. Nah, lalu kita pindahkannya untuk persediaan awal tahun tadi dari data PT Home Pimpa yaitu 15.000. Nah, lalu hasil yang tadi kita kurangi dengan 15.000 ya. Nah, hasilnya adalah 17.037.726 rupiah. Nah, lalu untuk rencana produksi konstan per bulan, nah kita akan merencanakan 1 tahun, jadi kita bagi 12 yaitu 12 bulan. Nah, untuk yang selanjutnya
kita pindahkan data dari tabel ke tabel di bawah ya, karena kita akan menghitungnya. Lalu untuk persediaan awal kita masukkan yang tadi 15.000. Nah, lalu untuk anggaran produksi tadi kita akan memasukkan rencana produksi tadi kan ada, yaitu 1.419.810,50. Nah, kita masukkan, kita bulatkan saja. Nah, lalu untuk ini kita copy saja tiap bulannya, karena anggaran produksinya masih sama. Lalu kita copy. Nah, lalu di sini kita masukkan jumlah anggaran produksinya, yaitu untuk bulan Januari ya, sebesar 1.419.816 rupiah. Untuk mencari tahu jumlah yang tersedia, kita menambahkan anggaran produksi dengan persediaan awal. Akhir ini kita harus mengurangi jumlah yang tersedia dikurangi dengan anggaran penjualan. Nah, perlu diketahui persediaan dari setiap akhir bulan itu akan menjadi persediaan di awal bulan ke depan. Nah, kita ulangi cara yang sama ya, tinggal kita copy rumusnya dan kita sudah mengetahui hasil dari anggaran produksi ini. Nah, berikut adalah data yang telah dihitung sebelumnya pada anggaran produksi periode tahun 2022. Di sini PT Home Pimpa memproduksi Home Pipi sebagai produk yang akan dijual. PT Home Pimpa menetapkan standar pemakaian bahan baku untuk setiap satu botol produk Home Pipi
Nah, pada produk Home PT ini, PT Home Pimpa menggunakan 3 bahan baku, yaitu teh, gula, dan air. Untuk teh, pada satu botol produk Home PT menggunakan 0,10 kg dengan harga persatuan yaitu 1.200, dan gula yaitu 0,20 kg dengan harga persatuan yaitu 1.300, dan air 0,80 liter dengan harga persatuannya yaitu 150. Proses produksi Home PT ini melalui 3 departemen, yaitu Departemen Penggilingan, Departemen Pencampuran, dan Departemen Penyulingan, dengan pembagian bahan mentah pada 3 departemen produksi, yaitu untuk jenis bahan baku teh di 100% diproduksi oleh Departemen Penggilingan. Pada Departemen Pencampuran dan Departemen Penyulingan tidak membutuhkan teh atau tidak diproduksi oleh kedua departemen tersebut. Dan gula di Departemen Penggilingan yaitu 0% atau tidak diproduksi di Departemen Penggilingan. Sedangkan pada Departemen Pencampuran yaitu 60% dan Departemen Penyulingan yaitu 40%. Dan selanjutnya yaitu bahan baku air diolah atau diproduksi oleh Departemen Pencampuran dan Penyulingan dengan pembagian yaitu 50%-50%. Sedangkan untuk Departemen Penggilingan tidak membutuhkan air dalam proses produksinya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat anggaran kebutuhan dan bahan mentah dan anggaran pembelian bahan mentah pada PT Home Pimpa untuk periode tahun 2022. Nah, di sini adalah tabel untuk penghitungan anggaran kebutuhan bahan baku. Di sini adalah Januari 2022. Untuk datanya kita copy saja dari atas dari anggaran produksi, kita pindahkan ke bawah dengan mengcopy sisi dengan menekan enter. Selanjutnya bulan Februari yaitu kita copy kembali dengan menekan paste dengan menekan enter. Untuk ke bawah dari bulan Maret sampai bulan Desember agar lebih cepat, kita copy, kita drag dari bulan Maret sampai bulan Desember. Selanjutnya tekan enter. Maka selanjutnya kita totalkan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Klik sum. Kita blok sampai bawah bulan Desember. Lalu tekan enter. Nah, untuk data ini kita samakan totalnya dengan anggaran produksi di atas. Nah, untuk datanya sudah sama. Selanjutnya kita hitung untuk pemproduksian teh pada bulan Januari di Departemen Penggilingan. Kita hitung ketika sama dengan, kita klik di anggaran produksi per botol pada bulan Januari. Nah, kita gunakan simbol dolar. Selanjutnya kita lihat penggunaan teh pada Departemen Penggilingan yaitu 100%. Kita gunakan kembali simbol dolar. Kita kali kembali. Selanjutnya yaitu standar pemakaian bahan mentah untuk teh. Nah, kita gunakan simbol dolar kembali.
penggunaan sebentar ini supaya pada saat kita mengcopy rumusnya itu tidak ada perubahan dalam hasilnya. Selanjutnya kita tekan enter. Hasilnya sudah muncul. Selanjutnya yaitu penggunaan gula di departemen penggilingan. Rumusnya kita copy. Nah, kita klik 2 kali supaya rumusnya muncul. Untuk data pertama yang B31 tetap, dan yang untuk B23 kita lihat penggunaan gula di departemen penggilingan. Di sini ini pada kolom B24 kita rubah menjadi B24. Nah, standar pemakaian bahan baku mentah yaitu di B17. Kita ketikkan 17 lalu enter. Nah, yang akhir juga sama, kita copy kembali. Kita klik 2 kali. Untuk ininya tetap sama B31. Untuk air pada proses produksi home PT yaitu 0%. Pada B25 kita rubah menjadi 25. Dan penggunaan standar bahan baku bahan mentah yaitu untuk air itu 0,80 di B18. Tekan enter. Nah, untuk departemen pencampuran, karena penggunaan rumus tetap sama, kita drag saja ke bawah. Nah, departemen pencampuran kita klik 2 kali. Ininya jadi B tetap di B31. Ini departemen pencampuran yaitu di kolom C. Penggunaan T C23 kita rubah menjadi C23. Ini tetap 16 karena masih penggunaan T untuk produk komoditi. Klik tekan enter. Untuk ke pinggir kita drag saja. Kita klik 2 kali. Ini penggunaan gula untuk departemen pencampuran. Nah, ini gula pada proses produksinya yaitu di kolom C24. Kita rubah ini 23 menjadi 24. Nah, untuk yang terakhir kita rubah menjadi 17 karena penggunaan gula di produk PT itu pada kolom B17. Kita enter. Nah, selanjutnya kita tarik kembali untuk penggunaan air karena rumusnya sama. Kita klik 2 kali. Nah, untuk air yaitu di kolom C25. Kita ubah menjadi C25. Ini kita ubah menjadi 18. Karena di 18 kita klik enter. Yang kedua kita tarik kembali. Kita double klik. Ini jadi 31. Nah, ini penggunaan air untuk departemen penyulingan. Jadi kan departemen penyulingan berubah menjadi D23. Ini menjadi tetap 16. Nah, air penggunaan untuk penggunaan pada departemen penyulingan kita klik kembali. Ini B31. Nah, untuk penggunaan teh di departemen penyulingan karena rumusnya masih sama, kita drag ke bawah, kita klik 2 kali, kita lihat ini menjadi berubah B31.
kita lihat pada Departemen Penyulingan, penggunaan teh yaitu 0% pada kolom D23. Kita ketikkan D23. Nah, ini penggunaan teh masih tetap sama. Selanjutnya enter. Kita drag ke pinggir untuk menghitung gula di Departemen Penyulingan. Nah, ini gula terdapat pada kolom D24. Kita ketikkan. Dan ini yaitu 17. Lalu tekan enter. Kita tarik kembali untuk menghitung air. Kita klik untuk air yaitu di kolom D25 dan kolom B18 dan 18. Tekan enter. Nah, kita jumlahkan dengan menggunakan rumus SAL. Kita drag, tekan enter. Kita tarik untuk menjumlahkan gula dan air. Oke, selanjutnya kita hitung di bulan Februari. Karena penggunaan fungsi tetap sama, kita blok kolom gula, air sampai yang berwarna hijau ini. Selanjutnya kita copy dan kita klik di sini. Selanjutnya lalu kita enter. Nah, sudah otomatis terhitung. Kita lakukan hal yang sama untuk bulan Maret. Tekan enter. Kita blok terlebih dahulu. Lalu kita copy. Kita klik di sebelah sini, lalu enter. Kita copy kembali. Kita klik di sini karena data untuk bulan Februari dan Maret sampai bulan Desember sama, maka kita tinggal copy dan paste saja. Lalu kita copy kembali, kita tekan enter, kita copy kembali, lalu tekan enter. Kita lakukan hal yang sama sampai bulan Desember. Nah, ketika kita sudah menghitung sampai bulan Desember, selanjutnya kita totalkan penggunaan teh untuk kurun waktu 1 tahun ini. Kita totalkan dengan sum kita blok semua. Lalu kurung tutup dan kita bagi 2. Kan enter. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk menghitung gula dan air, kita cukup tarik saja. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung anggaran pembelian bahan baku untuk periode tahun 2022. Nah, ini adalah harga bahan baku per kilogram. Kita lihat pada tabel di atas. Nah, ini adalah harga persatuan untuk teh, gula, dan air. Di sini kita akan menghitung pembelian bahan baku untuk teh. Kita ketikkan
kan 1.200, tekan enter. Nah, untuk selanjutnya kita copy ke bawah dengan menarik. Nah, kita juga ketikkan di total 1.200. Kita tidak perlu menetapkannya karena ini adalah total harga per kilogram untuk setiap bulan. Nah, di sini teh per kilo. Nah, di sini pembelian harga. Nah, untuk penggunaan teh kita kan sudah hitung di awal untuk periode Januari 2022 yaitu. Nah, yang ini kita cukup copy atau pindahkan data ini ke tabel pembelian bahan baku. Kita paste dengan menggunakan paste value. Nah, untuk bulan Februari kita copy kembali yang telah dihitung tadi. Nah, kita paste value. Nah, karena dari bulan Februari sampai Desember hasilnya sama, kita cukup drag saja ke bawah. Nah, jika sudah, kita jumlahkan dengan sum. Kita drag ke bawah sampai bulan Desember. Tekan enter. Nah, untuk pembelian kita cukup mengkalikan harga bahan baku per kilogram dengan penggunaan teh dalam 1 bulan per kilogram. Kita kalikan harga bahan baku dengan total penggunaan teh dalam 1 bulan. Klik enter. Nah, di sini kita drag ke bawah. Lalu kita totalkan pembelian dalam 1 tahun ini dari Januari sampai Desember. Kita lakukan hal yang sama untuk anggaran pembelian bahan baku gula. Untuk gula, harga bahan baku per kilogram kita lihat kembali di atas di pemakaian bahan mentah yaitu 1.300. Kita ketikkan 1.300, kita drag ke bawah, lalu ketikkan kembali 1.300 untuk harga total harga per bulan. Nah, untuk gula dalam kilogram yang kita butuhkan untuk pembuatan home PT di bulan Januari yaitu yang 283.963 kilo. Kita copy, kita paste value. Nah, untuk bulan Februari kita copy. Nah, karena sama kita drag saja. Lalu kita totalkan sum. Kita blok dari bulan Januari sampai Desember. Lalu enter. Untuk pembeliannya kita kalikan harga bahan baku dengan gula per kilogram yang kita pakai. Lalu enter. Nah, kita drag ke bawah, kita totalkan. Enter. Kita lakukan hal yang sama untuk pembelian air. Kita lihat harga persatuannya dari
150, kita ketikkan 150, lalu kita tarik ke bawah, ketikkan kembali 150. Untuk air yang kita gunakan, kita copy dari data yang telah kita hitung. Nah, pemakaian air untuk bulan Januari tahun 2022, kita copy, kita paste di sini dengan paste value. Nah, untuk periode Januari Februari juga sama, kita copy. Kita tinggal drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita totalkan. Karena tinggal kita kalikan. Tarik ke bawah. Selanjutnya kita totalkan sum. Nah, ini pembelian air untuk periode 1 tahun 2022. Nah, ini adalah anggaran yang harus kita keluarkan untuk membeli teh, yaitu 2.044.527.120. Untuk teh yang akan kita beli dalam waktu periode tahun 2022 yaitu 1.703.773 kg dengan harga per kilo 1.200. Dan ini untuk gula, uang yang harus kita keluarkan untuk membeli bahan baku gula yaitu 4.429.808.760 rupiah. Dengan gula yang akan kita pakai yaitu 3.407.545 kg dengan harga bahan baku per kilonya yaitu 1.300. Dan ini untuk air yang harus dipakai dalam membuat hompiti dalam waktu 1 tahun yaitu 13.630.181 liter dengan harga bahan baku per liternya yaitu 150. Nah, untuk modal yang harus kita keluarkan yaitu 2.444.527.120. Nah, untuk anggaran total itu kita jumlahkan untuk teh, selanjutnya gula dan air. Nah, ini harus kita keluarkan yang untuk membuat produk hompiti dalam waktu 1 tahun. Kesimpulannya yaitu untuk membuat hompiti tahun 2022 membutuhkan modal sebesar 8.586.863.000 untuk membuat produk hompiti sebanyak 17.037.726 botol dengan pemakaian teh sebanyak 1.703.773 kg, gula 3.407.545 kg, dan air sebanyak 13.130.181 liter. Nah, anggaran pembelian bahan baku yang kita butuhkan untuk membuat hompiti dalam periode 1 tahun yang harus dikeluarkan oleh PT Home Impa.